Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi buat semua kita. Kita bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi bersama sahabat-sahabat di Babel dalam komunitas Living Word. Perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Pastor Pancreasius Wajimugan Projo. Saudara, sekarang marilah kita berdiri. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Kami Datang Ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita di awal Kurban Ekaristi Kudus ini kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh permohonan kita, niat hati kita, rencana hati kita, dan juga semua hal yang kita mau mohonkan penyelenggaraan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Siapa yang saat ini sedih? Siapa yang saat ini sedang kecewa? Siapa yang saat ini sedang stres? Siapa yang saat ini sedang sakit hatinya? Ada yang sakit hati tapi malu-malu. Siapa yang saat ini sedang menderita sakit berat? Ada yang mau angkat tangan tapi juga malu. Siapa yang saat ini sedang malu? Ada yang malu. Baik, Bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan datang untuk membawa kabar sukacita kepada setiap orang, termasuk kita ini.
tidak pandang bulu. Dia mau supaya sukacita itu kita alami. Sukacita itu bukan datangnya itu dari diri kita sendiri, dari orang lain, atau dari siapapun, tetapi datangnya dari Tuhan sendiri. Karena itu, kalau kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kehadiran Tuhan yang membawa sukacita dalam kehidupan kita. Apakah kita lagi stres? Apakah kita lagi sedang sedih? Apakah kita lagi galau? Apakah kita lagi sedang dalam kesulitan dan dalam masalah apapun? Karena kalau Tuhan datang, maka semua masalah itu akan selesai. Tergantung apakah kita percaya atau tidak. Kalau kita percaya, maka keselamatan akan terjadi. Tuhan Yesus dalam bacaan suci pada hari ini akan berbicara tentang hal perumpamaan kerajaan surga. Kita adalah tanah yang dipersiapkan oleh Tuhan, dan Dia akan menaburkan benih-benih itu di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita merawatnya dengan baik atau tidak, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang baik atau buah-buah yang tidak baik. Karena itu, marilah kita melihat kembali ke dalam diri kita. Kita menyesali dan mengakui bahwa seringkali kita menjauhi firman Tuhan, menjauhi kabar sukacita yang datang dari Tuhan sendiri. Kita ini sejenak memohonkan kerahiman dan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu melimpahkan semua hal baik kepada kami. Semoga kami senantiasa merawat dan menghidupi semua kebaikan yang Engkau anugerahkan. Biarkanlah dunia yang kami diamini selalu penuh dengan damai dan sukacita-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia 11 bab 7 sampai 11. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sini sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah, langkah, dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim atau janda,
tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Maka kalian mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal. Lalu kalian datang berdiri di hadapanku di rumah yang di atasnya namaku, diserukan sambil berkata, "Kita selamat," agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku atau melihat sendiri semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang yang tergandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai bergulir, tampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbung. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Coba berikan senyumnya untuk saya dulu. Coba senyum dulu. Setelah itu bagi dulu senyumnya ke teman kiri kanannya. Lihat senyumnya manis atau tidak, atau senyumnya jelek, senyumnya buruk. Bagus, pasti bagus. Semua senyum itu bagus kalau tulus. Yang senyum tidak pakai tulus-tulus itu pasti hasilnya itu semoga merenggut di sebelah. Baik, kita berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan Ekaristi. Tadi di bagian buka atau pengantar saya sempat ngomong tentang benih yang ditaburkan oleh Tuhan di tanah. Lalu sebelum saya lanjut, saya mesti harus tanya dulu, kita khotbah ini sampai berapa jam? Paling lama berapa menit? Biasanya Paus sudah mengingatkan di bulan April kemarin itu, Romo atau pastor kalau khotbah cukup 8 menit. Paling lama itu 10 menit. Katanya kalau sudah lewat dari 10 menit itu umat-umat itu semuanya tidur. Apakah sebelum saya mulai khotbah ini ada yang sudah tertidur? Belum ya? Lalu juga ada bahaya dibilang orang tidak mendengarkan dengan penuh perhatian kalau sudah lebih dari 10 menit. Memang kebiasaan juga belum sampai 10 menit, baru 3 menit pikiran sudah di tempat lain. Lalu kemudian juga ada kecenderungan orang saling mengobrol satu sama lain atau bermain dengan gadgetnya. Itu kemungkinan ketika kalau Romo itu pastor khotbahnya terlalu lama. Baiklah, kita bagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Jadi 5 menit pertama itu suara Tuhan, bagiannya Tuhan. 5 menit kedua itu suara pastor.
atau suara Romo, dan 5 menit berikutnya 11 menit ke atas itu suara setan. Maka kita batasi khotbah kita ini sampai 10 menit. Kalau lewat 10 menit itu sudah suara setan, godaan terbanyak setelah itu. Ini saya sudah omong mungkin sudah 3 menit, berarti lagi 7 menit. Baik, salam sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Saya pastikan kita semua yang hadir datang di tempat ini pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Ada satu kutipan yang sangat menarik dari bacaan pertama yang kita dengarkan bersama pada hari ini. Perbaikilah tingkah, langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Perbaikilah tingkah, langkah dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama kalian di tempat ini. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Yahweh Allah kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia. Perbaikilah tingkah, langkah dan perbuatan, maka aku mau diam di tempat ini, di tempat di mana mereka berkumpul. Tetapi tempat itu bukan hanya tanah di mana mereka pergi dan berkemah atau berdiam, tetapi juga diri mereka sendiri, bukan orang lain, tetapi diri mereka pribadi. Karena itu Tuhan juga mau tinggal secara pribadi di dalam diri setiap orang bangsa Israel itu sendiri. Maka kalau kita dengar bacaan Injil juga, itu ada hubungannya dengan bacaan pertama. Jadi omong tentang benih yang ditaburkan oleh seorang penabur di ladangnya. Yang menabur benih itu Allah sendiri, dan benihnya itulah sabdanya sendiri, firman-Nya sendiri, kabar sukacita, kabar gembira untuk semua orang. Dan yang menjadi tanah, menjadi tempat atau menjadi ladang itu adalah diri kita masing-masing. Lalu disampaikan di dalam Injil bahwa akan ada juga tumbuh lalang yang tumbuh bersama benih yang tumbuh itu. Itu berarti kalau kita lihat di bagian akhir Injil pada hari ini, itu Tuhan Allah juga mengakui bahwa dalam kebaikan usaha untuk itu Tuhan memberikan benih baik, ada juga yang namanya musuh yang mencoba mengacau balukan kehidupan kita atau menaburkan benih-benih yang jahat dalam diri kita masing-masing. Meskipun kita mau menerima hanya benih atau firman dari Tuhan sendiri, tapi juga ada juga benih-benih lain yang masuk ke dalam diri kita masing-masing tanpa kita mau berdiskusi atau berdebat dengan dia akan masuk. Itu berarti kekuatan kebaikan dan kejahatan akan selalu hidup bersama dengan kita. Lalu pertanyaan, apakah keburukan atau kejahatan itu harus segera disingkirkan atau harus dilepaskan? Secara manusiawi, ya, kita harus meninggalkan atau menutup diri terhadap semua kekuatan-kekuatan kejahatan, godaan-godaan yang masuk yang bisa mempengaruhi tumbuhnya benih baik itu, tumbuhnya firman itu sendiri, yang menghambat firman itu bisa menjadi buah-buah yang baik untuk orang bisa lihat, untuk orang bisa rasakan. Sehingga Tuhan Allah bilang, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tinggi. Biarkan. Itu berarti bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tingkah langkah dan perbuatan kita seperti yang disampaikan oleh Yeremia tadi, maka itu dengan sendirinya Tuhan tidak akan diam di dalam diri kita atau di dalam hidup kita. Dia akan menjauh. Lalu
pada waktunya, pada saat waktu menuai, jadi dia kumpulkan itu ada benih-benih yang baik. Benih-benih yang baik itu dari gandum itu dikumpulkan, kemudian taruh ke dalam lumbungnya. Itu berarti yang dikumpulkan oleh Tuhan, yang taruh di dalam lumbungnya nanti, itu hanya benih-benih yang baik, yang sudah menghasilkan buah-buah yang baik. Sedangkan benih-benih yang jahat, benih-benih yang buruk, itu akan dipisahkan. Dia dipisahkan kemana? Jadi ada yang ke api neraka di sana atau di neraka. Neraka bukan tempat, tetapi sebuah suasana di mana orang sejak hidupnya itu menolak semua, misalnya perintah Tuhan, 10 perintah Allah dia tolak semua. Firman Tuhan itu dia tolak semua. Dia tidak buat, tidak dengar dan tidak buat. Dan kemudian dia tidak akan hidup dan diam bersama-sama dengan Allah ketika pada waktu menuai itu tiba. Sehingga kita hidup di dunia ini sebenarnya merawat dan menumbuhkan benih yang Tuhan sudah tanamkan sejak awal ke dalam diri kita masing-masing. Sejak kita dibaptis, kita bertumbuh menjadi seorang anak-anak, orang muda, dan seterusnya. Lalu kita coba melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah benih itu bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah-buah yang baik, 100 kali lipatkah, 200 kali lipatkah, atau 300 kali lipatkah, ataukah dia tidak menghasilkan buah-buah yang baik, malah menghasilkan buah-buah yang tidak baik, sehingga orang tidak bisa merasakan buah-buah itu, kebaikan-kebaikan. Melalui apa? Melalui kata-kata perbuatan kita, seperti yang disampaikan di dalam kitab Nabi Yeremia tadi. Di orang yang kata-katanya lemah lembut, kata-katanya penuh berkat, tindakannya itu baik, tidak melakukan kekerasan, berarti Tuhan diam di dalam diri orang itu. Sedangkan kalau kata-katanya lebih banyak ke kata-kata yang penuh dengan makian dan seterusnya, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, atau juga perbuatan-perbuatan yang seringkali melukai dan mencelakakan orang lain, itu berarti Tuhan tidak diam di dalam diri orang itu. Berarti kekuatan kejahatan itu masuk. Ini seperti itu yang saya bisa refleksikan dari bacaan pertama dan kitab Yeremia pada hari ini, dan juga dari bacaan Injil, bahwa hal-hal baik pasti juga akan berjalan bersama dengan hal-hal buruk atau hal-hal jahat. Tugas kita adalah kita menjaga dan merawat supaya hidup kita jangan sampai dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kejahatan, hal-hal buruk di dalam diri kita. Niscaya Tuhan akan tinggal dalam kita, dan pada waktu menuai, pada waktu kita mati, pada waktu kita meninggal nanti, kita akan dibedakan dari gandum atau lalat. Semoga kita semua menjadi gandum. Semoga kita semua menjadi gandum yang baik ketika waktu menuai itu tiba. Maka berbahagialah kita semua yang selama ini selalu mendengarkan firman Tuhan, membagikannya, menjadi berkat untuk orang lain dalam seluruh kesaksian hidup, kata-kata atau perbuatan. Ini sudah hampir 10 menit saya omong. Saya pikir cukup sampai di situ saja. Jadi saya yakin dan percaya kita semua ini sudah bisa merasakan bagaimana firman Tuhan itu mengubah seluruh hidup kita, dan bagaimana iman juga turut mempengaruhi jawaban kita atas tawaran panggilan Tuhan itu untuk mendengarkan sabdanya itu memanggil kita. Saya yakin, percaya iman juga membantu kita. Kalau iman tanpa perbuatan pasti mati, maka iman membantu kita bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati semua hal yang baik untuk hidup kita ke depan. Semoga kita selalu membentengi diri kita dari kekuatan-kekuatan
kesehatan, hal-hal buruk di luar diri kita. Amin. Pak, saya 10 menit. Sekarang mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di dalam surga. Untuk Tri Paus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Patul Transkrasius Wahyu Nudin PR, mohon diberi kesehatan yang baik, diberkati pelayanannya, semoga tetap setia mengatakan Injil serta menjadi gembala yang baik, seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Untuk komunitas Living Word, semoga komunitas Living Word semakin berkembang. Mohon Tuhan melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat rendah hati, melayani dengan tulus, serta sebagai pembawa sukacita, terutama bagi saudara-saudara yang difabel, serta setiap pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kita mohon. Untuk semua saudara difabel, mampukan mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit. Mohon Tuhan memberikan mukjizat, kesembuhan, dan pulihkan kesehatannya serta berkati semuanya dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Mohon bimbingan dan berkat Tuhan untuk kami yang akan tugas kur tanggal 28 Juli besok. Semoga dengan terang Roh Kudus-Mu kami dapat mempersembahkan kur ini dengan lancar dan hasil maksimal. Marilah kita mohon. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Dan mohon Tuhan berkati pelayanan kita semua. Semoga selalu menebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan hidup damai dan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Ibu Marietina. Allah Bapa kami dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada kesempatan ini. Terimalah segala doa-doa kami, permohonan kami ini, dan jadikanlah segala sesuatunya baik, seperti benih-benih baik yang Kau taburkan di dalam hidup kami, sehingga Kau berkenan hadir dan tinggal dalam hidup kami. Sepanjang Kau Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
persembahan ini dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kehidupan, bersama roti dan anggur ini kami persembahkan diri kami. Berkatilah dan jadikanlah kami bulir-bulir gandum yang berisi, agar layak dikumpulkan dalam lumbung surgawimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus. Dia menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita dan menyatakan melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan suara kudus kami memaklumkan kemuliaan dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon segala persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan
bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehakiman. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bundala, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua kudus pada masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita semua bersatu dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita. lanjutkan dengan upacara pemberkatan dengan sakramen.
Ya Tuhan, dalam hatiku Tuhan yang menduga karena dosa-dosa kami, Engkau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Doa kebaktian kepada hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang amat baik, menebus manusia,
penerusan. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.
Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah, Ibu bapak saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Ekaristi telah menyatukan kami dengan Putra-Mu. Semoga kami senantiasa tekun dan setia menjadi gandum yang baik, kendati harus hidup bersama dengan ilalang sampai pada waktu musim panen tiba. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir dan mengikuti Ekaristi bersama dengan saya pada hari ini. Untuk ini saya yang kedua saya bermisa di sini. Saya pernah dengan Bapak Musa, Pak Edi itu adil untuk saya konselebrasi. Lalu mungkin nama saya, jadi kalau dibaca nama lengkapnya agak susah orang sebut. Jadi ada yang bacanya Franciscus, ada yang baca Pancratius. Nama saya itu Pancratius. Jadi Pancratius, jadi ada yang Pancreas lagi yang lain. Jadi nama aslinya itu Pancratius. Ada Santo Pancratius, martir dari Roma. Kebetulan itu ambil dari nama itu. Biasa dipanggil Romo Pang. Kalau terlalu panjang itu Pancratius, sebut Romo Pang saja atau tulis Romo Pang Nudan, bukan Nudin. Tadi itu Nudin. Nudan. Romo Pang Nudan. Romo Pancratius Bahu Nudan, Romo Pancras Nudan, atau Romo Bahu Nudan, atau Romo Bahu, atau Romo Nudan gitu. Tapi biasa dipanggil Romo Pang Nudan. Jadi itu satu dua penyampaian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita semua berdiri, kita sama-sama mohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, hidup kita pribadi, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, semua hal yang baik yang kita rencanakan ke depan, niat-niat baik kita, pekerjaan-pekerjaan kita, usaha-usaha hidup di dunia ini, mereka semua yang kita bawa dan kita persembahkan di dalam doa-doa pribadi kita dan doa-doa bersama kita pada pagi siang hari ini, dan juga untuk semua orang baik yang telah membantu kita semua, terutama untuk saudara-saudara difabel ini, senantiasa selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat surgawi dan duniawi Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai.